Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pak, hari ini kita mengadakan acara podcast Rabi yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Hari ini kita mengangkat tema strategi pengembangan pariwisata Banda Aceh pasca COVID-19 outbreak. Ya, saya kira program ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama dalam memasuki new normal. Saya kira ini akan banyak informasi mungkin dari Dinas Pariwisata yang akan disampaikan kepada masyarakat, dan nantinya kita akan coba diskusikan, kita pertajam beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan oleh Pemko Banda Aceh melalui Dinas Pariwisatanya. Saya kira ini kami beri kesempatan untuk Pak Ais dulu. Mungkin apa yang ingin disampaikan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Nah, bukan di M. Ali. Memang saat ini sektor pariwisata, apakah itu usaha pariwisata maupun industri pariwisata mengalami masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Tentunya kita tidak diam terhadap keadaan, akan tetapi terus berusaha, berinovasi, berkreativitas dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan usaha pariwisata maupun industri wisata. Kita yakin bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Untuk itu perlu langkah-langkah strategis dan kerjasama semua stakeholder dalam rangka pengembangan pariwisata ke depan yang lebih baik. Kemudian juga Pak Bukhari dapat kami ceritakan sedikit mengenai Kota Banda Aceh. Seperti kita ketahui, Kota Banda Aceh ini merupakan ibu kota provinsi Aceh, ya. Kalau dulu juga merupakan ibu kota daripada Kerajaan Aceh Darussalam. Tentunya sebagai ibu kota kerajaan banyak menyimpan ya artefak-artefak maupun situs-situs yang bersejarah, ya, mulai zaman kerajaan, kemudian masa kolonial Belanda, kemudian zaman kemerdekaan sampai dengan pada saat kita terjadi tsunami. Tentu pariwisata di Kota Banda Aceh ini ada naik turunnya. Kita katakanlah, ya, sektor pariwisata ini pada masa-masa masih lakukannya, misalnya kita katakan dong, ya tahun 98 kita katakan ini kan masa-masa sulit, di mana pariwisata juga hampir sama sekali tidak berkembang, apalagi setelah kejadian tsunami. Ini objek pariwisata maupun situs-situs pariwisata itu juga semua pada rusak. Kemudian ya kita namanya pemerintah kota setelah ada perjanjian Helsinki ini kan kita terus berusaha ya merehabilitasi kota, sehingga akhirnya pada tahun 2011 ya kita melakukan visit Banda Aceh Air. Ini juga bisa merupakan tonggak pertama daripada pariwisata Kota Banda Aceh yang memang selama beberapa puluh tahun ke belakang ini agak suram ya. Tapi setelah itu kita terus berusaha sampai dengan tahun 2019, kemudian juga pariwisata terkena lagi dampak COVID di tahun 2020 ini ya. Ya tentu dampak COVID ini ya sangat berpengaruh terhadap usaha wisata maupun industri pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh pada khususnya. Kita melihat bahwa beberapa sektor industri pariwisata sampai mereka merumahkan daripada karyawan dan karyawatinya. Kita katakan sajalah hotel, restoran, dan beberapa objek wisata ya yang ada di Kota Banda Aceh juga mereka merumahkan karyawan dan karyawatinya akibat COVID ini. Ya, kita harapkan COVID ini nantinya ya tentu cepat
berlalu. Kalau kita flashback ya ke 3 tahun yang lalu sebelum terjadinya COVID, ini pengembangan pariwisata di Kota Banda Aceh sangat menggembirakan. Ini dapat kita lihat dari tingkat kunjungan wisatawan ke Banda Aceh. Kita katakan saja di tahun 2017 ini ada 288.353 kunjungan. Ya, dengan wisatawan Nusantara itu sekitar 272.000, tambah juga terus meningkat. Ya, ada sebanyak 393.400 kunjungan, dengan wisatawan Nusantara mencapai 372.503. Kemudian mancanegara 20.897 kunjungan. Kemudian yang paling signifikan di tahun 2019. Jadi jumlah kunjungan wisatawan ke Banda Aceh meningkat mencapai 503.992 kunjungan, dengan wisatawan Nusantara 477.189 wisatawan, kemudian mancanegara 26.803 kunjungan. Ini sudah melebihi daripada jumlah penduduk, hampir 2 kali melebihi jumlah penduduk Kota Banda Aceh. Jadi ini sangat berpotensi untuk peningkatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Iya. Pak Kadis, ini kan apa namanya dari pemaparan tadi, beberapa industri wisata sudah malah sudah sangat terganggu. Ada hotel, ada restoran dan sebagainya. Apakah sekarang sudah mulai bergerak atau memang masih dalam tanda angkut, masih mati suri, atau seperti apa kondisinya sekarang, Pak? Iya, saya melihat ya industri pariwisata kita termasuk hotel, kemudian restoran, kemudian tempat objek wisata ya, kemudian ekonomi kreatif juga sudah mulai bergeliat ya, sudah mulai bergeliat sedikit demi sedikit ya. Ini memang harapan kita, sehingga kita harapkan walaupun masih dalam keadaan pandemi, ya sektor ekonomi juga harus bergerak ya, harus bergerak. Karena kita juga tidak tahu juga kapan berakhirnya masa pandemi ini. Ya tentunya kita harus melihat secara holistik, secara keseluruhan, tidak melihat secara parsial, di mana juga kita harus mengikuti aturan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi. Di lain pihak juga masyarakat ya harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya tentu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya mereka harus bekerja. Pemerintah juga mempunyai keterbatasan dalam memberikan bantuan, sehingga ini harus berjalan secara sinergis antara bagaimana ya kita melakukan pencegahan pandemi melalui protokol kesehatan dan juga ekonomi masyarakat juga bisa hidup. Iya, betul Pak. Kondisi sekarang Pak Is, kalau kita lihat memang pariwisata atau yang dari luar daerah itu sepertinya agak sulit, karena kita beberapa jalur untuk masuk penerbangan baik dari darat dan penerbangan jalur darat dan udara dan juga laut belum lancar Pak ya, masih termasuk sehingga ini kan kunjungannya tidak menggembirakan tentunya akibat COVID ini. Sekarang beberapa daerah malah mengandalkan wisata kota Pak. Iya. Holistik ya, wisata kota. Bagaimana program pemerintah Banda Aceh untuk menggalakkan pariwisata kota, mungkin ya antar kita di sekitar ini saja ini Pak Is. Bagaimana programnya sekarang? Ya, tentu dengan adanya pembatasan yang dibuat oleh pemerintah ya terhadap kunjungan wisata dari luar, terutama dari luar provinsi ya ke Aceh, ya tentu kita harus berusaha bagaimana mengaktifkan ya kunjungan wisata yang bersifat internal, dalam hal ini ya dari kabupaten kota yang ada di provinsi Nanggro Aceh Darussalam, provinsi Aceh lah kita katakan ya. Tentu di pihak pemerintah kota ya menyiapkan berbagai langkah ya, terutama menyangkut dengan protokol kesehatan. Ya, kita kan tidak mengharapkan adanya penyebaran daripada pandemi ini. Jadi di setiap tempat wisata, terutama tempat wisata indoor,
ya kita menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti untuk tempat untuk mencuci tangan, kemudian kita memakai termogan ya kalau tidak salah saya, setiap orang yang masuk ke tempat wisata indoor yang ada di kota Banda Aceh. Kemudian juga di sekeliling itu ya tentu banyak pedagang-pedagang yang berjualan. Ini kan juga agak riskan ya. Ya, pemerintah Kota Banda Aceh kan telah mengeluarkan Perwal nomor 25 tahun 2040, yaitu tentang kewajiban memakai masker dalam rangka pencegahan COVID ini. Jadi memang kita harapkan ya para pihak pedagang juga memakai masker, kemudian juga menjaga jarak dan menjaga kebersihan lingkungan di tempat mereka tersebut. Kemudian juga kepada kawan-kawan yang melakukan kunjungan kepada Aceh, kita harapkan juga mereka patuh terhadap aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Tapi kita di Dinas Pariwisata sudah sampaikan kepada kawan-kawan petugas daripada objek wisata, kita tidak akan benarkan mereka masuk ke objek wisata terutama indoor apabila mereka tidak memakai masker. Tadi Pak Is kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana memanfaatkan wisatawan lokal, dalam artinya seluruh Aceh yang ada di sini. Nah, untuk bisa menarik wisatawan dari lokal, kita tentu harus punya apa yang bisa diandalkan di Banda Aceh kira-kira, sehingga beda dengan daerah yang lain. Kalau tidak kan mereka justru akan lari ke Sabang. Kita di sini hanya tempat singgah saja, Pak. Mungkin ada beberapa destinasinya yang paling menjadi andalan Kota Banda Aceh, kira-kira daerah mana saja atau objek apa saja Pak yang selama ini yang menurut catatan tadi lebih dari 1,5 juta pada tahun 2019. Jadi ya 2 kali penduduk penduduk Aceh sendiri yang berkunjung ke Banda Aceh. Bagaimana ini Pak? Iya, memang kita ada beberapa objek wisata unggulan di Kota Banda Aceh. Ya, kita katakan walaupun itu ikon provinsi, kita katakanlah Masjid Raya Baitur Rahman. Ya. Itu letaknya di Kota Banda Aceh. Ini akan memberikan sesuatu kepada Kota Banda Aceh terhadap kunjungan wisata. Kemudian juga ya kita punya PLTD Apung yang juga sebelum COVID-19 itu banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Karena PLTD Apung ini ya tentunya tidak ada di tempat lain maupun negara lain. Ini bukti bahwa ini kita pernah terjadi tsunami di Kota Banda Aceh. Ini juga per tahunnya jumlah kunjungan itu bisa mencapai 600.000 orang ya per tahunnya. Ya, kemudian juga di PLTD Apung. Cukup banyak itu. Jadi kemudian juga di bot di atas rumah yang ada di Lapulo itu juga cukup banyak ya pengunjungnya, wisatawan yang melihat ke sana ya. Kemudian juga ke makam Syah Kuala juga ya, orang berziarah itu juga cukup banyak juga ya. Kemudian ke Museum Tsunami walaupun itu milik provinsi tapi letaknya di Banda Aceh. Ini menguntungkan Kota Banda Aceh ya. Kemudian juga beberapa tempat wisata heritage yang ada di Banda Aceh, apakah itu Museum Aceh, kemudian Kerkop, Gunungan, kemudian Taman Prutopang dan lain sebagainya. Ini memberikan nuansa dan ciri khas tersendiri. Ini tsunami site. Ini juga memberikan ciri khas tersendiri, yang heritage juga memberikan ciri khas tersendiri. Selain itu juga kita masih ada destinasi-destinasi bahari ya seperti di Ulele yang kita tahu setiap Sabtu Minggu itu cukup ramai dan cukup macet di Ulele. Kemudian juga di kawasan Kampung Jawa, Pantai Kampung Jawa, kemudian Alunaga maupun Daerah Raya. Itu kawasan-kawasan destinasi bahari di tempat kita. Belum lagi Banda Aceh ini dikenal dengan kota 1.000 warung kopi kalau tidak salah saya, dan kuliner ya. Ini juga daya tarik bagi para wisatawan baik luar maupun dari dalam provinsi kita sendiri.
memang selama masa COVID ini, ya kita dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh sedang melaksanakan renovasi dan revitalisasi beberapa bahagian pada objek destinasi wisata kita. Kita katakan yang sedang kita lakukan revitalisasi adalah objek PLTD Apu karena sudah lama sekali itu, kita tidak mau itu juga rusak. Kemudian juga abut di atas rumah, ini juga sudah kurang baik dan sudah akan kita revitalisasi pada tahun ini sedang dilakukan. Kemudian beberapa taman yang ada di Ulili juga, ini kita sudah membangun Ulili Park yang juga menjadi daya tarik ya bagi wisatawan domestik ya, terutama di provinsi kita. Kemudian juga di Simpang 3 Kuliner ini juga kita sedang melakukan revitalisasi beberapa bahagian. Kita ingin agar mereka yang datang ke Banda Aceh benar-benar bisa menikmati objek-objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Kemudian lagi banyak inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari industri pariwisata, terutama dari perhotelan. Kita katakan sajalah hotel Triad, mereka juga memberikan diskon. Ini juga untuk menarik daripada wisatawan ya. Kemudian juga Hotel Hermes, mereka juga memberikan kemudahan-kemudahan. Misalnya bayar 1 malam bisa menginap 2 malam. Ini juga hal-hal bentuk inovasi dan kreativitas dalam rangka untuk menarik para wisatawan datang ke Kota Banda Aceh. Tentunya juga setelah dari Banda Aceh mereka akan ke Sabang. Kemudian pulang dari Sabang ya mereka nginap lagi di Kota Banda Aceh. Ya, ya mereka bisa menghabiskan uang di Kota Banda Aceh sehingga ekonomi masyarakat di Kota Banda Aceh ini bisa bergeliat kembali. Iya. Pak itu pemerintah bisa jalan sendiri untuk menghidupkan pariwisata. Itu keterlibatan pihak swasta itu mutlak, Pak ya. Iya. Kira-kira dalam kondisi yang seperti ini, apa yang kemudahan apa yang bisa diberikan untuk unsur penggerak ini dari wira swasta dari untuk bisa lebih memudahkan mereka dalam menghidupkan pariwisata yang kita kembangkan sekarang, Pak. Ya, tentunya pemerintah terus mendorong ya para pelaku pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh ya, apakah itu industri wisata, kemudian usaha wisata dan beberapa kegiatan ekonomi kreatif yang ada di Kota Banda Aceh. Tentunya dengan keterbatasan ya, apakah anggaran dan lain sebagainya ya kita juga kita katakan ya mendukung setiap kegiatan yang mereka lakukan ya tentunya dalam batas-batas tertentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kita juga tidak mau wabah pandemi ini juga bertambah di Kota Banda Aceh, terutama terhadap perizinan dan lain sebagainya ya kita akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pelaku wisata ini, juga kepada kawan-kawan seniman ya. Mungkin dalam waktu dekat ini kita juga akan bekerja sama dengan kawan-kawan seniman dan pelaku pariwisata Indonesia Aceh untuk melakukan semacam pertunjukan kesenian dalam bentuk virtual. Jadi tanggal 11 kita akan laksanakan di mana main stage-nya kita ambil auditorium daripada RI. Jadi ada beberapa tempat nantinya. Ini yang ingin kita lakukan juga untuk memberikan semacam hiburan kepada masyarakat di masa pandemi ini. Iya, Pak Is. Saya pernah membaca di kalau kita di Indonesia kan berkiblatnya ke Bali, Pak ya. Meskipun tidak harus sama karena tetapi paling tidak cara-cara yang ada di sana mungkin bisa kita adopsi. Di sana memang tidak bisa lagi bertahan dengan pada awal tsunami yang dulu di mana sangat ketat memberlakukan protokol kesehatan itu, Pak. Artinya ya sehingga pengunjung pun tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi sekarang kan sudah seperti Pak Is katakan tadi, sudah agak longgar sedikit, tapi bukan berarti abai
protokol kesehatan. Di sana di tempat-tempat, katakanlah kalau kita misalnya di kapal apung atau di kapal yang di atas rumah, di sana disediakan cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer juga ada di sana, dan juga diawasi oleh petugas. Artinya tidak, kalau misalkan agak-agak ini sedikit diberitahu saja, diberitahu agar mereka kembali mematuhi protokol kesehatan tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah seberapa ketatkah ini akan diberlakukan, mengingat memang dua-dua penting ini Pak Is, seperti Pak Is katakan tadi ya. Kalau kita melihat tren kasus corona sekarang kan sudah merah Pak ya, Banda Aceh, sudah merah. Jadi walaupun kemarin itu ditolak oleh warga, dia bertahan hijau, akhirnya ya merah karena abai itu tadi menganggap remeh, padahal ya ini harus kita jaga bersama. Nah, bagaimana ini di lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi itu Pak, misalkan duduk atau duduk itu tetap di selang-selang seperti itu. Jadi kalaupun masuk tidak bersamaan seperti dulu kan, asal muat yang masuk saja. Sekarang kan mungkin seperti apa itu Pak Is yang lebih cocok? Untuk kawasan wisata indoor dulu, ya, saya ingin sampaikan, ya, misalnya seperti PLT di Apung ya, ini memang pelakuannya sangat ketat, ya. Jadi kalau dulu mungkin sekali masuk itu bisa 300 orang di kawasan PLT di Apung, sekarang kita batasi sekali masuk 75 orang. Jadi yang lainnya antrian. Jadi kita tidak berikan mereka masuk, mereka harus antri. Kemudian pada saat masuk kita juga di situ sudah menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Mereka wajib mencuci tangan dan baik dengan sabun. Kemudian bagi yang tidak memakai masker tentu kita tidak akan benarkan masuk ke objek wisata tersebut. Kemudian ada beberapa kali pada saat ditemukan, ya, suhu tubuh di atas 38, kita tidak berikan mereka masuk. Kita minta mereka pulang dan pergi ke puskesmas untuk memastikan apakah mereka itu ada terinfeksi atau tidak. Memang dari yang kita lihat sekarang ya, satu hari itu bisa mencapai 200 sampai 300 orang yang berkunjung ke PLT di Apung, tetapi tetap kita lakukan dengan pengawasan yang cukup ketat ya. Kalau sebelumnya mungkin sampai ribuan sebelum COVID ini, tapi sekarang 200 sampai 300. Ya, protokol kesehatan ini benar-benar kita terapkan secara ketat. Nah, yang persoalannya ini satu lagi adalah di objek-objek wisata yang sifatnya open space, ruang terbuka, seperti Ulele. Ya, ini juga setiap sorenya itu kan dilakukan razia pemakaian masker di depan pintu masuk di dekat jembatan tersebut. Ya, selama ini kita lakukan. Tetapi kadang-kadang ya juga yang namanya masyarakat kita juga, ya kadang-kadang ada yang tidak terpantau sehingga terlepas daripada razia kita, karena ada beberapa arah masuk mulai Kampung Jawa maupun dari Ulele itu sendiri. Dan juga kita harapkan juga ya kepada para pedagang ya yang berjualan di sekitar kawasan objek wisata Ulele tersebut juga benar-benar menerapkan protokol kesehatan dan juga paling tidak menegur ya langganannya atau konsumennya apabila mereka ingin berbelanja, ya minum kopi dan lain sebagainya di tempat usaha dagang mereka ini, ya harus ditegur, ini harus pakai masker dan lain sebagainya. Jadi ini perlu sekali kita semua ya saling bekerja sama, pemerintah, stakeholder maupun petugas-petugas di objek wisata, sehingga ini bisa kita tekan ya angka penyebaran COVID dan ekonomi juga bisa bergeliat kembali. Ini yang sangat kita harapkan. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh, terutama instansi terkait bekerja sama dengan TNI Polri, ini selama ini kan sering melakukan razia untuk pemakaian masker. Ya tentu akan ada punishment, denda. Kemudian juga harus menyapu membersihkan beberapa tempat. Kemudian juga menyanyikan
menyanyikan lagu apa namanya lagu wajib dan lain sebagainya. Ini sebagai salah satu bentuk punishment kalau mereka tidak memakai masker di wilayah Kota Banda Aceh, karena kita sudah ada kebijakan Perwal nomor 25 itu, Pak. Ya, Saudara Lun, kita bergabung kembali dalam acara Serabi Podcast bersama Bapak Iskandar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Menarik tadi Pak, beberapa hal yang disampaikan, terutama menyangkut wisata kuliner yang ada di tentunya ini di luar gedung ya, yang Pak Is sebutkan tadi. Ini menjadi andalan juga kalau di Banda Aceh itu ada di Jalan Iskandar Muda Uleli sepanjang itu, kemudian juga di Jalan Nyamakam. Itu cukup banyak, tidak hanya siang tapi malam hari juga padat itu dikunjungi oleh warga. Yang jadi pertanyaan masyarakat Pak Is terhadap belum standarnya harga-harga makanan yang ada di Banda Aceh. Mungkin beberapa dari pengusaha kuliner itu ada yang mencantumkan harganya, kemudian ada juga yang tidak sama sekali. Untuk menetrikkan ini sehingga masyarakat merasa tidak dirugikan, padahal belum tentu mahal, cuma karena tidak ada di listnya saja itu Pak. Sehingga sedikit saja berbeda antara satu kawasan dengan kawasan tertentu, masyarakat menjadi menggerutu kira-kira begitu. Mungkin kalau dari luar tidak tahu dia, kalau dari dalam kota ini tahu orangnya. Ya, kira-kira apakah ini juga menjadi perhatian dari pemerintah Kota Banda Aceh Pak Is untuk menghimbau kepada pelaku usaha kuliner ini agar mencantumkan harga dan sesuai dengan apa yang ada di list mereka. Artinya kalau memang sudah berubah ya harganya pun dibuat dengan standar yang baru. Kalau kan kadang-kadang yang tertera di sana sekian, terutama untuk ikan bakar itu. Ikan bakar kan tergantung musim kalau saya tidak salah Pak Is ya. Kadang-kadang harga ikannya mahal tapi di sana tidak diubah. Ini jadi problem tersendiri bagi warga. Kira-kira bagaimana ini memantau ini Pak Is dari kita dari pemerintah Kota Banda Aceh? Iya, terhadap daftar harga menu atau makanan ya, terutama di tempat-tempat wisata kuliner, ini merupakan hal yang wajib sebenarnya, sehingga diharapkan agar timbul kepercayaan daripada konsumen terhadap dagangan ya, terhadap para pedagang yang ada di kawasan kuliner tersebut. Memang selama ini kita tidak pungkiri masih banyak ya pedagang-pedagang kuliner ya yang menjajakan barang dagangannya tanpa mencantumkan list daftar daripada harga makanan maupun minuman. Di beberapa tempat, terutama restoran, mungkin itu tidak bermasalah lagi. Tetapi kalau di tempat-tempat kuliner di pinggir jalan, ini juga menjadi persoalan ya. Sehingga kita juga bekerja sama dengan dinas koperasi, UKM, UMKM dan perdagangan Kota Banda Aceh bersama dinas pariwisata juga bagaimana kita menertibkan hal-hal tersebut ya, sehingga tidak terkesan Banda Aceh ini tidak punya list harga. Jadi para pedagang sesuka hati menaikkan harga. Ini juga menjadi perhatian kita. Kita selalu sebenarnya melakukan edukasi kepada para pedagang tersebut, baik dinas pariwisata maupun dinas koperasi, UMKM dan perdagangan Kota Banda Aceh. Karena kalau kita bicara masalah kuliner dan lain sebagainya juga menyangkut dengan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Dan kita harapkan ya kepada para pedagang tersebut yang mematuhi aturan-aturan yang kita sampaikan. Karena bagaimanapun yang pertama kita datang ke tempat kuliner ini, bagaimana kita bisa percaya kepada para pedagang itu dengan harga yang sebenarnya, kemudian baru cita rasa daripada makanan tersebut. Kemudian juga dengan pelayanan ini harus dikombinkan sehingga nantinya pada saat sekali datang orang akan datang lagi ke tempat tersebut.
Kalau tidak ya agak sulit. Kita tetap terus berusaha ya untuk mengedukasi, mensosialisasi agar para pedagang yang tidak mempunyai list harga makanan dan minuman tersebut ya supaya dapat mempersiapkan. Ya, ini yang paling agak parah ini Pak Is, yang jual kelapa itu, yang di Lele itu. Itu antara satu lokasi masih berdekatan itu Pak Is. Ada yang 10.000, ada 12.000, ada yang 15.000. Kebetulan saya pernah kena yang 15.000. 15.000 itu satu kelapa tempurung itu ya. Ini kan seperti Pak Is katakan tadi, ini kan menghilangkan kepercayaan kepada orang. Ini ya dikerjain dalam tanda kutip. Kalau ini kan sungguh membuat tidak nyaman mereka yang ini. Mungkin apakah pembinaan secara khusus atau pada mereka bahwa hal-hal yang seperti ini akan merugikan diri sendiri seperti yang Pak Is katakan tadi Pak. Karena makin tidak ada orang makin mahal itu rupanya Pak. Artinya kan kalau daerah yang banyak orang yang beli, orang yang berkunjung, itu standar harganya. Tapi kalau dia 1-2 orang yang masuk dalam saja takar juga Pak. Sekali hantam dia mungkin bisa 50% lebih mahal dari yang lain. Apakah juga ikut memantau ini Pak dari Kota Banda Aceh Pak? Beberapa tempat objek wisata ya terus kita pantau dan kita tegur ya daripada pedagang-pedagang tersebut ya. Benar sekali seperti Pak Bukari tadi sampaikan ya, terjadi variasi daripada harga makanan dan minuman di beberapa objek wisata satu pedagang dengan pedagang lainnya. Kita sudah beberapa kali coba menegur ya, dan juga memberikan saran kepada pengelola objek wisata tersebut agar harga barang itu ya disamakan. Jadi tidak ada yang jual kelapa di tempat A dengan tempat B ini terjadi perbedaan yang cukup tinggi. Ini menimbulkan ketidakpercayaan daripada masyarakat ataupun konsumen ya pada saat datang ke situ. Apalagi kalau yang datangnya adalah warga negara asing ataupun wisatawan daripada mancanegara, tentu ini akan memberikan dampak yang tidak baik kepada kita. Kita selalu memberikan arahan dan lain sebagainya kepada pengelola objek wisata supaya juga mereka membuat daftar list. Kalau tidak membuat daftar list, kalau bisa jangan berjualan di objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Ya, ini memang harus benar-benar menjadi perhatian kami. Dan kami sangat mengharapkan apabila ada hal-hal yang memang merugikan daripada konsumen ya tentu bisa segera dilaporkan ke tempat kami di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh sehingga kami bisa melakukan tindakan yang cepat ya. Kami juga tidak mau image Kota Banda Aceh ini tidak baik ya di mata wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik. Iya Pak Is. Kemudian juga yang mungkin harus mendapat perhatian kita soal kebersihan Pak Is ya. Karena di beberapa lokasi mungkin tidak semuanya menyediakan katakanlah WC untuk WC dalam hanya untuk buang air kecil saja, mungkin bukan untuk BAB Pak ya. Tapi ini kalau ini tidak tersedia juga akan membuat pengunjungnya tidak nyaman. Nah, tapi ini tidak semua pelaku usaha ini menyediakan WC. Mungkin apakah ada dari pemerintah untuk daerah-daerah tertentu? Kalau di kafe udah pasti ada itu Pak, di kafe atau di warung itu ada. Tapi yang di luar ini yang kadang-kadang bisa mengganggu kalau malam mungkin ya cara alamiah saja mereka. Cara alamiah ambil satu botol air ya keluar dia sedikit. Tapi kalau siang ini kan lucu jadinya. Bisa viral itu Pak kalau kejadian ini. Bagaimana ini? Apakah memang pemerintah juga menyediakan khusus di lokasi-lokasi tertentu, terutama yang di pantai atau di daerah-daerah lain itu Pak Is? Benar sekali. Ya kita tidak pungkiri bahwa fasilitas kebersihan tersebut yang masih kurang di beberapa objek wisata, walaupun ada
Kita katakanlah di taman-taman wisata ya tetap ada toilet ya kita sediakan dan ada petugasnya dan toiletnya dalam keadaan bersih. Misalnya di simpang 3 kuliner Ulili, di sini juga kita sediakan toilet ya yang representatif. Kemudian juga di kawasan Ulili juga ada kita sediakan toilet dan musala, tapi agak jauh ya. Agak jauh sedikit kadang-kadang masyarakat kita tidak mau berjalan ya, namun tempat toilet itu susah. Kemudian di Taman Wisata Meraksa juga kita sediakan musala dan toilet juga, apalagi kalau di tempat-tempat objek wisata indoor itu lengkap biasanya. Tetapi persoalannya memang kadang-kadang dengan lokasi yang cukup luas, toiletnya satu, ya tersedia tempat toilet itu satu, mungkin agak jarak ya. Jadi ini yang menyebabkan mungkin ya para wisatawan atau yang berkunjung ke tempat objek wisata tersebut enggan karena jauh mungkin dari tempat di mana mereka biasanya bersantai, pergi ke toilet yang sudah disediakan agak jauh. Memang kita akui memang masih banyak fasilitas kurang dan kita akan terus benahi fasilitas-fasilitas tersebut. Menarik beberapa hal yang Pak Is sampaikan. Mungkin kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Ada hal yang lebih spesifik yang ingin Pak Is sampaikan ke masyarakat, ke pelaku usaha, mungkin juga ke mereka yang terlibat dalam petugas-petugas yang ada di daerah-daerah destinasi, sehingga betul-betul kita bisa menyesuaikan diri dengan new normal yang sedang diterapkan oleh pemerintah sekarang, sehingga masyarakat pun bisa hidup, kemudian juga protokol kesehatan juga tidak diabaikan, karena apapun alasannya, kalau karena wisata itu kemudian justru menimbulkan persoalan baru, termasuk wabah penyakit akan lebih berkembang, ini juga akan sangat berbahaya saya kira bagi kita warga Kota Banda Aceh. Pak Is, silakan Pak Is. Iya, dalam rangka untuk pencegahan ya pandemi COVID-19 ini, saya ingin menyampaikan juga ya bahwa tidak semua daerah itu ya menerapkan new normal, karena proses penerapan new normal itu harus dimulai daripada usulan kepala daerah ya, kepala daerah kepada gubernur, diproses baru ke pemerintah pusat, baru pemerintah menyatakan daerah tersebut bisa melaksanakan new normal. Daerah-daerah yang bisa melaksanakan new normal juga sangat terbatas. Daerah-daerah yang zona hijau yang bisa melaksanakan new normal, maupun yang zona kuning yang akan menuju kepada zona hijau. Saya juga ingin sampaikan di sini bahwa di Aceh tidak semua melaksanakan new normal, karena tidak semua daerah yang di Aceh ini mengajukan kepada gubernur dan diproses oleh pemerintah pusat, walaupun punya kesempatan kepada daerah-daerah yang zonanya hijau untuk menerapkan new normal tersebut. Bagaimana dengan Kota Banda Aceh? Ini kan jadi pertanyaan ya. Apakah Banda Aceh sudah ditunjuk sebagai suatu daerah yang menerapkan new normal? Tapi sampai saat ini Banda Aceh belum termasuk kota yang melaksanakan new normal, walaupun dalam kenyataannya kita sudah coba melaksanakan hal tersebut. Ya, kita sudah melaksanakan hal tersebut ya, karena ini juga ya mungkin dari pandangan kita juga, kita juga COVID ini bisa kita cegah, kemudian satu juga ekonomi juga bisa berjalan dengan lancar. Tapi kami yakin, sebagaimana yang pertama saya katakan, bahwa COVID ini pasti nantinya akan berakhir. Kita juga tidak tahu kapan akan berakhirnya, tapi ini pasti akan berakhir. Tentu pasca berakhirnya COVID-19 ini, ya kita harus membuat langkah-langkah strategis supaya pariwisata di Kota Banda Aceh ini bisa berkembang setelah pasca COVID-19.
tentunya ya seperti kita ketahui bahwa masyarakat sangat menginginkan untuk bisa melakukan perjalanan apabila pandemi ini sudah berlalu. Pasti naluri manusia ingin berdharma wisata, tetapi masih ada keraguan daripada mereka mungkin rasa takut pergi ke suatu daerah, apakah objek wisata itu bebas dari pandemi dan lain sebagainya. Inilah yang perlu langkah-langkah strategis yang harus kita laksanakan, harus kita buat sehingga memberikan keyakinan kepada para wisatawan ke depan untuk bisa berkunjung kepada Aceh. Tentu kita harus memberikan informasi-informasi yang aktual terhadap kondisi daripada kota kita, dan juga kita harap ya kepada seluruh masyarakat juga terutama daripada pelaku usaha pariwisata maupun industri pariwisata ya tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan dari pada lingkungan mereka sendiri. Ini tantangan tadi yang kita katakan bahwa ada keraguan-keraguan dan rasa takut setelah pasca pandemi ini orang untuk datang ke suatu daerah. Kemudian ada juga peluang sebenarnya. Sebelum kita akhiri, waktu kita memang sudah habis. Mungkin ada closing statement dari Pak Ais untuk kita, untuk masyarakat dan juga untuk pelaku usaha. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, Pak Ais? Silakan. Saya ingin mengajak ya semua pelaku usaha pariwisata maupun industri pariwisata, termasuk semua stakeholder dan masyarakat, terutama di Kota Banda Aceh ya. Mari sama-sama ya kita mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, ya aturan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menjaga lingkungan kita tetap bersih sehingga penyebaran COVID ini bisa segera kita tekan dan bisa segera berakhir. Dengan demikian kita akan bisa beraktivitas kembali sebagaimana sebelum terjadinya pandemi COVID ini. Semua ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tentunya kita harus disiplin dalam menjalankan semua aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tentu aturan-aturan ini diberikan demi kemaslahatan masyarakat Kota Banda Aceh, demi kemaslahatan kita semua. Mungkin ini closing statement dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Ais. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini akan didengar dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Banda Aceh dan juga wisatawan yang ingin berkunjung ke Banda Aceh. Terima kasih sekali lagi. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.